Selamat pagi, saat ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa tutorial untuk penggunaan app. Yang pertama yang perlu dibuat adalah buka Play Store untuk menginstal aplikasi Zoom, dan kalau sudah buka Play Store nanti klik tentunya di bagian search engine-nya dan ketikkan aplikasi Zoom ya, Zoom. Sesudah klik search dan akan muncul beberapa tampilan pilihan untuk aplikasi Zoom ya. Jadi ada beberapa pilihan, silakan install Zoom Cloud Meeting. Oke, tampilannya seperti ini, seperti yang sudah saya tunjukkan, dan karena saya sudah install maka yang muncul adalah update. Oke, kita keluar. Nah, kalau sudah terinstall, kita lihat di screen ada aplikasi Zoom berwarna biru. Kita pilih pada aplikasi Zoom-nya, dan kemudian ini muncul akun belajar. Itu nama akun saya untuk aplikasi Zoom ini. Bila kita mau membuat untuk pertemuan atau menjadwalkan pertemuan, kita bisa klik pada New Meeting ya. Kita klik pada New Meeting. Oke, untuk membuat jadwal pertemuan, jadi di aplikasi Zoom ada 3 pilihan. Yang pertama, New Meeting. Kalau kita klik pada New Meeting, dia akan langsung lakukan pertemuan, dan orang-orang yang memiliki ID kita atau ID kita di-share ke mereka bisa langsung gabung. Tapi itu pertemuan yang tidak dijadwalkan atau tiba-tiba atau segera akan membuat pertemuan, kita bisa menggunakan New Meeting. Kalau kita membuat join, bila kita klik pada tombol join, itu berarti kita akan masukkan meeting ID ya, meeting ID dari penyedia atau penyelenggara atau yang membuat pertemuan atau yang dikenal dengan istilah host. Jadi meetingnya ID-nya diklik di atas sini, dan kemudian kita gabung. Itu untuk caranya kita gabung atau join meeting. Tapi kalau kita mau menjadwalkan atau membuat pertemuan kita dengan orang lain atau dengan kelas kita, contohnya saya kasih contoh pertemuan dengan kelas 10 IPA A ya, dan di sini ada tanggal kapan pertemuan itu dilaksanakan. Saya kasih contoh tanggal 1 April ya, set, kemudian ketik, tentukan jamnya pada jam berapa. Contohnya di sini jam 8.30. Saya pilih jam 8.30. Oke, pilih jam 8.30. Set. Oke, sampai jam, contohnya jam 10 ya, contoh ya, jam 10 tepat. Nah, sesudah itu nah di sini ada on kan passwordnya. Kalau kita on kan passwordnya, itu kita masukkan password yang kita akan tentukan. Contoh 12345678. Jadi password yang digunakan untuk masuk kepada meeting di atas ya, hari Rabu jam 8.30 kelas 10 IPA A adalah passwordnya 12345678. Tapi kalau kita tidak menggunakan password, kita bisa menggunakan yang ini, meeting ID ya. Bisa pilih kedua-duanya, bisa salah satu. Oke, saya pilih kedua-duanya. Dan host di sini artinya saya gurunya atau penyelenggaranya. Kemudian partisipan, audionya saya on kan, dan kemudian time zone. Oke ya, jadi passwordnya saya tambahkan ya 123456 supaya lebih mudah untuk mengingat, dan saya klik done. Oke, bila sudah, saya bisa andaikan kegiatan itu besok itu saya akan mulai ya, saya bisa
mengundang siswa dengan cara klik pada Add Invites, copy to clipboard, dan kemudian sesudah itu saya klik pada grup WhatsApp contohnya, dan kemudian saya pilih salah satu kelas contoh, dan kemudian saya paste dan saya kirimkan. Ya, itu contohnya. Kemudian saya kembali, jadi siswa yang sudah memiliki ID atau passwordnya bisa gabung dengan saya. Ya, syaratnya adalah saya sudah harus masuk di dalam meeting itu. Dengan kata lain, saya sebagai penyelenggara, saya sudah harus masuk dalam meeting atau pertemuan itu, atau saya sudah harus di dalamnya. Dan siswa bisa masuk ke dalamnya dengan cara mereka memiliki password ataupun ID tadi, ya. Andai kata saya akan melakukan meeting, saya akan klik pada Start Meeting. Nah, bila saya klik pada Start Meeting, akan muncul tampilan berikut di mana ada connecting atau menghubungkan, dan ini awal. Ya, untuk mematikan videonya klik pada Stop Video. Untuk mengaktifkan video, kembali klik pada Sharing Video. Ya, jadi ini tampilan awalnya, dan kemudian untuk melihat yang tergabung dalam grup ini bisa klik pada Participants. Di sana akan muncul yang sudah bergabung. Kita bisa chatting, bisa invite, ataupun bisa mute all, ya, atau unmute. Mute artinya kita kasih diam supaya tidak ada suara, hanya pembicara, dan unmute artinya mereka semua bisa berbicara. Oke. Sampai di sana saya harapkan kita bisa mengerti, dan bila kita ada materi ataupun dokumen yang akan ditampilkan, PowerPoint yang akan ditampilkan, kita bisa pilih foto, dokumen, box, atau Google Drive, ataupun bisa menggunakan web URL ataupun screen, ya, screen, ataupun bisa menggunakan share whiteboard bila kita ingin menggunakan whiteboard. Ya, di sini ada satu, saya kasih contoh untuk mungkin yang membutuhkan whiteboard dan menggunakan rumus. Ya, kita bisa menggunakan whiteboard, fasilitas whiteboard di dalamnya. Oke, mungkin sekian untuk video tutorial untuk penggunaan Zoom, ya. Dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA. Dan mungkin sekian dari saya untuk penggunaan Zoom, dan untuk perhatiannya diucapkan terima kasih.